Pokoknya habis ya? Habis tuh. Pokoknya habis ya kan? Gue bingung mau apa bangsa. Halo semua, balik lagi sama gue Saroha di Masukin TV. Di konten gak tahu apaan ini. Udah sekian lama gue gak upload video di YouTube. Akhirnya gue kembali lagi. Tapi kali ini gue gak sendiri, gue sama temen gue. Boleh dikenalin dulu bro? Halo, nama gue Fahmi. Gue teman kerjanya Saroha biasa. Buat sekarang. Gak tahu ntar. 5 hari lagi kan PHK. 5 hari lagi, bentar lagi. Jadi gue sekarang sama Fahri gak mau bahas soal yang nganu-nganu gak ya. Karena gue kalau ngeliat di konten lo itu lebih banyak 17 plus. Sampai ada yang ngomongin Itu permintaan yang nonton. Gue juga kadang-kadang juga suka bingung ya kan, bikin yang kayak gitu. Jadi gue sama Fahri sekarang mau bikin apa ya? Gue cuma pengen ngobrol-ngobrol soal keresahan kita aja sih sama kondisi sekarang ya, khususnya buat di Jakarta sih, tentang pemberlakuan PPKM. Apa sih PPKM sebenarnya? Anjing, gue nggak tahu sebenarnya PPKM. peraturan pemerintah perbankan masyarakat. Tapi bener dong, dampak ke masyarakat, kayak ke wisata sama pedagang-pedagang kan sangat berdampak banget buat penghasilannya. Jadi apa ya? Jadi kalau menurut lu nih sekarang PPKM ini efektif gak sih diberlakuin gitu sekarang? Apalagi sebelumnya apa yang namanya? Sebelum PPKM? PSBB. PSBB juga kayak gini kan kemarin, cuma beratin masyarakat aja, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke sini lagi ke titik yang sama. Cuman kan kalau PSBB itu masih ada bansos ya. Oh iya kan? Cuman kalau buat sekarang kan nggak ada. Gue sih belum tahu update-nya kayak gimana. Cuma yang gue lihat juga di sosial media tuh banyak yang apa ya? Gue nggak tahu ini dari petugas ya, khususnya. Oke, gue ngelurusin aja di sini gue cuma ngobrol secara opini gue sama opini Fahri, ya kan? Iya. Antara benar dan salahnya itu gue nggak tahu, ya kan? Jadi cuma opini kita aja ya tentang keadaan yang sekarang. Salah benernya bisa dinilai sendiri. Salah benernya tentang ya terserah lu yang nonton kayak gimana. Karena kan persepsi orang itu beda-beda. Ya, cuma sekarang ini keresahan gue sama Fahri itu ya tentang ini sekarang. Jadi gue ngeliat kayak tugas-tugas yang sekarang nih yang nanganin di lapangan, gue ngerasa apa ya, rasa kemanusiaannya itu udah kayak nggak ada. Udah nggak punya. Iya, gue udah nggak punya. seperti apa ya, gue nggak tahu emang ini perintah dari atasannya, emang SOP-nya seperti itu, atau emang improvisasi dia aja di lapangan kayak gitu ya kan. Apalagi di media sosial juga udah banyak yang viral tentang gue sih udah nggak bisa gue jelasin kayak gimana ya. Kayak yang kemarin ini kan, yang belum lama tuh, yang baru-baru ini. Yang apa tuh? Yang suami istri sampai dipukul, yang di Goa kalau nggak salah, daerah Goa sana. Kan itu udah apa ya? Kita maksudnya hati nurani lu kayak gimana gitu loh. Iya. Kita apa ya, kayak pedagang yang jualan-jualan gitu kan, mereka jualan kerja buat anak istri ya kan. Kalau dia nggak jualan, nggak kerja, anak istrinya mau makan apa loh? Nggak bisa makan. Jadi seharusnya kalau menurut gue dari pemerintah pun memberlakukan apa ya, program yang sekarang yang dibilang apa PPKM atau apalah gue nggak tahu ya, yang intinya pemberbatasan sosial kayak itu, harusnya gimana ya? Balik lagi nih opini gue aja ya. Harusnya oke, lu boleh melarang orang bersosialisasi gitu di tempat umum. Tapi khususnya buat pedagang-pedagang ini yang jualan tuh, ya
Jangan kayak gitu caranya, ya nggak sih? Karena kan kalau PPKM itu yang gue tahu pembatasan buat kerumunan, bukan buat pedagang. Iya. Karena pedagang itu kan udah dikasih apa ya? Kayak jam dia buka jam berapa sampai tutupnya itu jam berapa kan? Ya, kalau misalnya dia buka dari pagi sampai oke lah di case peraturan sampai jam sekian tutup, oke, gue sih itu nggak masalah sih ya. Masih ada istilah jam malam ya, gue sih ya itu juga sebenarnya sih nggak efektif, nggak ada. Gue sih jujur itu nggak ada ini, tapi jam ini loh yang istilah ini kayak digusur anjing, ya kan kayak digusur, dagangannya diangkutin. Ada yang diangkutin, ada yang disiram tuh, bajingan gak tuh? ya kan? Gue manusianya tuh gimana, hati nurani lu di mana gitu. Seenggaknya kalau lu kayak gitu ya harusnya lu ngasih solusi dulu. Jangan suruh tutup gini-gini, ya kalau dia tutup dia makan apa anjing kan? Gak bisa makan. Ini nggak bisa makan. Jadi anak istrinya gimana ya kan? Dia kan punya kebutuhan sehari-hari juga. Seenggaknya dia kerja hari ini buat makan besok. Benar. Bukan kayak pejabat-pejabat ya kan dia punya gaji juga, ya kan? Apalagi ditambah sekarang kayak sekolah juga kan harus online. Itu nggak online, belum dibuat beli kuota, ya kan? Makanya belum bayar SPP anaknya, harus bayar juga. Belum kalau bininya bunting kayak kemarin, Iya. digaplok lagi lu sama satpol anjing. Goblok itu. Pasti gue kenapa lu gaplok? Goblok. Ya kan? Sekarang bisa ngomongin baik-baik. Nih, gue cuma ngasih tahu yang namanya masyarakat tergantung dari petugasnya. Kalau petugasnya sopan santun, kita juga segan. pasti kita segan. Gak mungkin dari masyarakat atau ngebrontak, ngomong kotor, gak mungkin. Kalau petugasnya datang secara santun, apa gimana, gak mungkin kayak gitu. Ya kalau ini kan dibilang santun juga sebagian yang santun. Iya. Gue ini ngomongin ya oknum ya. Ya beberapa ya kayak gitu. Oknum yang main hantem sendiri nggak punya sopan santun juga. Iya. Kan sama aja lu mencemarkan apa ya? Mencemarkan nama baik kesatuan dia. Iya, kesatuannya dia kan. Harusnya nggak gitu. Harusnya kalau gue sih ya bisa ngomongin baik-baik. Kalau nggak lu kasih solusi kayak gimana baiknya. Jangan semata-mata cuma lu gusur, lu tutup paksa. Ya itu lu ngeberatin masyarakat anjing kan gitu. Tapi ada beberapa yang gue lihat di media sosial itu yang dia nyuruh tutup tapi si dagangannya itu dibayarin. Oh itu gua respect banget sama orang kayak gitu. Yang sama Kapolsek atau apa gitu. Nah, itu keren. Itu keren. Kalau kayak gitu berarti dia ngasih solusi gitu. Kecuali misalkan emang udah dia bayarin, udah dia tutup, terus abang atau ibu-ibunya besoknya buka lagi emang pedagangnya aja yang bandel kalau kayak gitu. Tapi kan seenggaknya dari petugasnya pun udah ngasih solusi, ngasih bantuan lah gitu ke rakyat-rakyat kecil. Gue sih jujur lihat apa ya berita-berita dari media dari mana miris banget anjing. Gue miris banget. Kalau gue bukan miris lagi sih, lebih kayak nggak punya hati bro. Iya nggak punya hati gue. Asal main hakim sendiri gitu. Gue tahu tujuan dari apa ya, dari pemerintah ini baik. Tapi kan segala sesuatu yang baik belum tentu benar. Gue tahu tujuannya pemerintah dari Bapak Presiden kita, ya kan, nganjurin program kayak gini. Gue tahu tujuan baik gitu. Buat ngurangin pandemi juga. Tapi kan di sini urusannya perut, kebutuhan. Karena kalau udah urusan perut itu udah beda cerita sih. Kalau kata gue ya, apalagi kayak pedagang-pedagang kaki lima, berapa sih keuntungan mereka sehari? Nah, nggak mungkin jutaan. Paling dia itu gue bilang yang gue bilang tadi. Dia hasil hari ini buat makan besok. Iya. Kalau dia hari ini nggak jualan, hari ini dia nggak kerja, ya besok dia nggak bisa makan. Itu yang gue bilang. Harusnya sih, kalau ngasih program, harusnya ngasih solusi dulu. Kalau lu bilang program ini solusi, enggak. Sama sekali enggak. Ya,
program ini nggak solusi, malah memberati masyarakat. Contohnya apa? Ini opini gue lagi ya, gue balikin lagi ya, biar gak ada yang gue kira ntar gue ngomong apa-apa ya, ini bodo amat, itu benar apa salah ya, tetap ini opini gue. Jalan disekat-sekatin aja. Iya benar. Ya, sampai ada yang itu kan, yang dijaga pakai mobil TNI itu loh, yang gede loh. Iya maksudnya. Yang daerah Jagakarsa kalau nggak salah ya. Udah kayak mau kerang. Iya buat apa? Orang anjir, gue apa yang ngeliat videonya di Facebook ya? Apa ya? Gue lucu banget sih di percakapannya. Jadi ada bapak-bapak, katanya lagi ada operasi Jakarta. Jadi bapak-bapak ini mau lewat mau kerja. Jadi tugas ini ngomong, selain nakes apa gitu, pokoknya dia ngasih kategori yang boleh lewat lah. Itu boleh lewat. Selain itu nggak boleh lewat. Jadi si bapaknya bilang, nah saya mau kerja, dia bilang. Saya mau nyari duit, saya buat makan anak istri saya. Nah petugas ini ngomong, saya nggak ngelarang bapak kerja, tapi bapak nggak boleh sih. Logiknya di mana anjing dulu? Saya nggak ngelarang bapak kerja. Tapi bapak nggak boleh lewat sini. Dia kan belakang lewat situ anjing. Masih dia harus muter-muter sih nyari jalan. Pakai tuyul. Iya. Si bapak tuh punya ilmu, dia bisa ngilang. Pakai jin. Masa anjing logikanya di mana? Dia nggak ngelarang dia kerja, tapi bapaknya nggak lihat situ. Benar. Aja sih gue bilang tuh. Sama kayak yang kemarin kan, viral juga tuh. Gimana? Yang daerah Jakarta Barat kalau nggak salah. Gue sempat ngeliat juga kan di media sosial. Banyak sih banget yang viral. Yang pas pampres, lo tau nggak? Oh iya, gue nggak terlalu ikut, gue cuma tahu sekilas ya. Itu gimana sih? Jadi dia itu ngelewatin yang ada penyekatan. Cuman sama oknum polisi ini kayak didorong gitu. Oh iya, oke. Si pas pampres ini udah bilang kalau dia buru-buru mau apel. Oh iya. Cuman kan secara oknum ini kan salah gitu loh. Iya. Dia udah ngomong pas pampres, KTA-nya pun lagi dibikin. Dia udah nunjukin KTP. Jadi Kalau yang gue lihat sama yang gue tonton di YouTube ya. Jadi apa ya? Jadi hampir semuanya tuh dia emang diberatin. Benar. Mau orang kemana? Disekat orang mana? Aduh. Lah, menurut gue sih itu bukan solusi, itu udah bukan solusi. Jadi kita jadi apa ya? Masih betul dari judul program pemberbatasan ya. Cuma kita makhluk sosial. Benar. Terus kita di penjara. Secara tidak langsung penjara. Kita di penjara secara nggak langsung. Cuman beda ya penjaranya. Iya, secara nggak langsung kita di penjara. Dari urusan perut kita di penjara, kita nggak dikasih makan. Kalau kita di penjara dikasih makan secara gratis ya masih mending. Itu masih oke lah. Iya, ini istilahnya kita di penjara tapi kita dibebasin. Sono lu jadi makan masing-masing. Tapi kita jadi makan kita ditutup jalan kita kayak gimana? Kita cari makan jalanan ditutup, yang punya usaha kecil dibatasi. Terus mau makan apa? Iya, anjing. Gua tuh kacau sih. Parah. Gua ini parah sih. Kayak apa lagi? Kayak kasus kuli bangunan. Nah, iya. Anjing itu, anjing. Itu yang gua maksud. Itu sebenarnya hal sepele sih kalau buat Anjing gue sepele, ya. sepele banget, iya sepele banget. Karena si bapak kuli bangunan ini kan nggak pakai masker. Ya. Terus dipecat, disuruh pulang. Berarti lebih berat masker daripada urusan perut. Iya. Ya, lebih berat. Gue bilang rasa kemanusiaannya di mana gitu. Pasti dengan nih bapak ini aja, istilahnya ya paling berapa lah gajinya ya kan? Itu juga pasti harian. Kalau di sehari nggak kerja pasti dia nggak dapat duit. Nggak bisa makan. Iya, nggak bisa makan juga kan. Terus yang macet ini gimana? Cuma gara-gara dia nggak pakai masker. Hal sepele banget ya. Sepele banget. Masa kita cuma gara-gara virus kita jadi saling membunuh secara nggak langsung loh. Iya. Kita benar-benar saling membunuh cuma gara-gara virus tanpa mikirin keluarga si bapak ini. Iya. Pulang pecat, disuruh pulang. Udah
udah di luar nalar sih sebenarnya kalau kata gua. Iya. Gua tuh dulu kacau banget sih ini. Terus apa ya? Banyak juga perusahaan-perusahaan ngeluarin karyawannya. Salah satunya gua. Nyancuk. Tadi kayak dong sipin anjing. Parah sih. Harusnya kan anjing. Harusnya dari apa ya? Dari atasan, dari ini harusnya bisa memperhitungkan lah dengan kondisi yang sekarang gitu untuk mem-PHK karyawannya, apa nggak sih lu? Iya, seharusnya sih. Iya kan? Cuman kan mungkin setiap perusahaan beda-beda ini kali ya, apa namanya? Beda-beda peraturan, Beda-beda peraturan, beda-beda SOP. Cuma aduh, gue bilang parah sih sebenarnya. Kondisi sekarang ini benar-benar parah, kacau sih, krisis banget sih. Janji-janji yang pernah diucapkan juga gara-gara kondisi seperti sekarang nggak tahu janjinya kemana kan. Ingkar. Gue nggak tahu ini ingkar apa enggak ya. Gue nggak tahu ini ingkar apa enggak, tapi gue tahu pemerintah juga pengen yang terbaik, ya kan. Dia pengen apa ya? Pengen ini semuanya selesai, ya kan. Iya. Gue tahu pengen selesai. Cuman Ada cumannya. iya, cumannya ini lah, kalau gue dibalikin tanya solusinya gimana, lah gue nggak tahu. Kalau gue ditanya, ya kalau yang di atas, paham gak sih? Lu yang di atas lu tahu kayak gimana solusinya. Iya. Yang di atas harusnya dia punya solusi. Iya, lu punya solusi gitu loh. Nah gue yang di bawah, yang kita yang di bawah ini, ya kita cuma ngikutin aja, benar kan? Benar. Tapi makin kesini kita lihat anjing semuanya kayak kita semua kayak merasa emang dirugiin ya kan? Pastilah. Iya. Pokoknya yang apa ya? Yang pedagang-pedagang itu yang paling kasihan sih. Kasihan. Udah banyak banget sih. Dulu harus bacot situ. Tapi kalau kata lo nih, dengan adanya PPKM gini, efektif nggak sih? Dengan sebuah penjelasan gue yang bilang tadi sih kayak Kalau buat gue sih nggak ada gitu. Jadi nggak apa ada ya? efektifnya. Jadi menurut gue sih bakalan ngulang di waktu-waktu yang lalu seperti PSBB itu bakal kejadian lagi. Paling kita ke depannya cuma ganti nama doang. Iya. Bukan PPKM lagi. PPKN. PPKM jadinya kan. Berarti bakalan ngulang-ngulang lagi. Sebenarnya kita sih bisa nyontoh dari negara-negara lain ya. Harusnya. Nah, apalagi kayak soal vaksin ya. Ini kalau gue kayak soal vaksin. Orang divaksin tapi masih bisa kena COVID katanya. Gua nggak tahu ini, ya kan? Ada yang bilang udah divaksin kena COVID. Terus dianjurin kita buat divaksin buat apa kalau kita masih kena? Iya. Gitu. Tapi emang ini sepengalaman gue ya, karena di keluarga gue sendiri, ya alhamdulillahnya gue doang ya yang negatif. Iya. Di keluarga gue sendiri itu yang habis divaksin seminggu atau 2 minggu itu dia punya gejala panas, ya gejala-gejala begitu. Pas di swab itu positif. Iya, pokoknya kalau badan lagi nggak fit pasti positif, bener gak sih? Iya. Jadi menurut gua semakin kita dicek, jadi situ tuh makanya gua heran kenapa di Indonesia angka yang positif itu lebih banyak. makin banyak. Kenapa? Ya karena setiap kali dicek. Iya, jadi angkanya naik terus. Coba nggak ada yang dicek, kita nggak, ya kan? Itu yang gue bilang. Jadi harusnya kalau menurut gue ya solusi gue kalau soal vaksin, mendingan yang udah vaksin nggak udah bebas, paham nggak sih lo? Iya. Bebas harusnya. Itu baru solusi gitu. Kalau yang udah divaksin aja masih di penjara, misal dalam penjara itu dalam tanda kutip ya, pokoknya kita masih terkurung gitu loh. Ya sama aja kita kan, buat apa divaksin kalau kayak gitu? Iya. Jadi kalau gue sih aneh gitu. Kalau nggak tos-tosan aja lah sekalian kita berdamai, bener gak sih? Iya. Ya udah anggap aja COVID ini ya udahlah, flu biasa lah gitu ya. Kayak Singapura kan? Ya kayak Singapura maksud gue.
Kenapa nggak itu aja sekalian? Sulit. Itu juga, aduh, makanya kalau dari atas kita sebenarnya tuh kenapa kita begini? Semua itu dari pemerintahnya. Iya. Semua itu yang ngatur pemerintahnya. Kalau pemerintahnya bilang udah bikin ini COVID udah nggak ada di Indonesia, hilang tuh COVID, hilang. Jadi semua udah biasa aja. Pasti biasa aja, gue yakin sih gitu. Masa kita cuma gara-gara apa ya? Gue ngomong gini bukan berarti gue nggak percaya COVID, ya kan? Gue percaya. Gue percaya COVID ada. Cuman banyak kan yang bilang kalau COVID itu ya gitu. Ya gitulah. Balik lagi sih sebenarnya. Iya, gue yakin itu percaya, tapi nggak seberbahaya itu, paham nggak sih? Nggak seberbahaya itu. Masa cuma gara-gara kita dicek sama satu alat, terus positif. Dibilang alat ini positif, terus hidup kita didikte sama alat itu. Iya. Kan, gue kemana ya logika kita nih? Cuma gara-gara alat. Apalagi orang yang nggak bergejala terus positif, lo nggak boleh kemana-mana. Aneh. Ini aneh banget sih, sumpah. Ini aneh banget. Tapi kalau kata gue ya, lo sakit apapun itu, kalau lo dicolok-colok, iya, mendingan nyolok yang lain kan anjing. Asli. Iya, daripada nyolok hidung, mending kita yang nyolok. mendingan yang nyolok kan. Kalau dicolok-colok pasti dibilang positif. Kenapa bisa dibilang positif? Karena kan ya memang kondisi lo lagi sakit, imun lo lagi turun. Iya. Bohong kalau nggak positif. Iya benar. Jadi gimana ya? Jadi gua sama Pak ini ngomong ya cuma apa ya? Ya ini kesan kita, ini yang kita ngomongin gitu. Jadi kayak lu pada yang nonton terima apa enggak, Balik lagi. ya terserah lu pada. Ya ini memang opini kita aja kayak gini. Seharusnya sih ya udahlah cepet-cepet selesai lah ya kan. Itu udah baik aktif gitu loh. Banyak pengangguran sekarang, salah satunya lu kan, lu udah mau jadi pengangguran. Bentar lagi bro. Iya, 5 hari. Iya. 16. Iya. 17, 18, 19. Bentar lagi lu jadi pengangguran. Lu salah satu jadi dari angka pengangguran yang naik itu kan. Iya. Angka kemiskinan naik. Ditambah nyari kerja susah. Jadi kan susah gara-gara COVID. Makin sulit lah. Iya, makin sulit banget. Jadi apa ya, gue sampai bingung gue ngomong apa lagi, serius. Soalnya apa ya, masalah yang dihadapin ini kita tuh sebenarnya belum nemuin solusinya apa. Vaksin pun dibilang solusi, ya nggak solusi juga kok, ya kan? Vaksin itu kayak waktu kecil ya guys. Iya. Imunisasi. Iya, itu hanya untuk mencegah doang kan? Iya, tapi nggak mencegah juga, orang bisa kena juga. Iya, makanya gue bilang lucu juga gitu. Terus bangsatnya lagi penimbun tai anjing itu, ya kan? Nah yang kayak kemarin tuh, yang apa sih? Iniin obat. Iya, yang timbun kan? Bangsat banget sih itu. Gue bilang, makanya gara-gara virus, gara-gara alat, gara-gara apalah itu, rasa manusia kita udah nggak ada jadinya. Manusia itu bukan manusia lagi jadi sekarang. Kan yang sebelum nimbun obat, yang alat rapid test ulang. Rapid test, iya anjing juga itu. Diulang lagi. Terus masker lagi pas di awal-awal. Iya. Nah, itu awalan itu. Awalnya kan masker. Alat rapid, bukan rapid, swab. Anjing, bos yang didaur ulang. Iya. Maksudnya, ya lu nggak mikirin apa kesehatan orang? Iya, kan jadinya ujung-ujungnya lu ngebunuh sesama lu juga gitu. Aduh, kacau sih kayak gini. Makanya gue bilang sih kayak yang di atas lah harusnya gimana ya? Gue sih respect sama orang-orang yang punya duit, orang kaya gitu ya kan. Dia masih mau berbagi di jalan ya kan, bagi-bagi duit ya kan. Tapi aduh, sesusah-susahnya orang kaya sama orang miskin di kondisi sekarang, misalnya kalau orang kaya posisinya, gue tahu dia pasti dirugiin juga. Iya. Tapi
nggak kayak orang yang di bawah ini loh. Dirugiin, tapi nggak serugi pedagang kaki lima. Iya. Yang penghasilannya Ya harian. Iya. Misalnya, kayak pengusaha apa, kayak usahanya apa namanya, kayak pejabat-pejabat, ini kehalang apa sih ini. Tapi seenggaknya ini besok masih bisa makan. Bukan besok, tahun depan, 2 tahun depan mungkin masih bisa makan. Lah yang dibawa ini harus itu yang lebih dipikirin sih. Ya. Karena kalau mereka kan bukan nimbun obat, nimbun duit ya gue dari bilang. usaha yang dia punya. Itu. Kalau pedagang apa yang mau ditimbun? Hari ini belanja, dagangan dia nggak laku. Iya, nggak bisa. Buat apa dia belanja? Buat apa dia belanja? Jadi harusnya gila. Buat petugas-petugas yang di lapangan juga Lebih manusiawi ya. lebih manusiawi. Oke lu jalanin tugas lu dari atasan lu, tapi seenggaknya dengan secara santun. Jangan lu tindas yang di bawah. Iya. Ya kan? Istilahnya lu juga punya anak, punya istri. Ya harusnya lu bisa gambarin kalau posisi gue di posisi mereka itu kayak gimana gue ditindas, ya kan? Jangan begitu. Kalau bahasa kasarnya kan mereka pakai seragam masih punya penghasilan bulanan. Tapi Iya. kalau pedagang Nggak ada. Iya mau nih. makan apa? Nggak ada, nggak makan apa. Udah gitu ditindas. Diangkut lu anjing, diangkut. Tega banget. Diangkut. Kalau gue yakin kayak orang-orang yang di bawah nonton video ini sih, gue yakin setuju sama pendapat gue. Iya. Karena emang orang-orang kayak kita ini yang dirugiin, yang dihancurin. Gak bisa apa-apa kita, anjir. Jualan gak boleh, kerjanya kerja gak ada, sulit. Ini masa-masa kita itulah secara gak langsung kita yang udah dihancurin, dibunuh kita, Dijajah sama negara sendiri. dijajah. Yang di atas ngomong gini, pakai masker, tai anjing juga sih. Kita udah ngikutin prokes. Iya. Buat yang kayak punya warung, contohnya salah satunya ini ya, tempat kita syuting ya. Iya. Udah ngikutin prokes, udah ditempel. Ya. Itu lo bisa lihat. Iya. Ya kan, apalagi hand sanitizer disediain. Emang tadi itu anjing dia. Iya. Ya tetap aja. Tetap aja kan. Tetap aja di razia. Padahal kayak gini lah, gue kayak apa ya? Gini, kayak kita main kayak logikanya, kayak pasar, orang berkerumun banyak. Itu bisa tuh, itu ada alasan dari petugas lah. Ini saking ramenya, ini harus dibubarin. Harusnya. Tapi kalau di warung, orang bilang mentok berapa orang lah? 4 orang gitu. Itu orang pasti kalau emang dia apa ya, awas diri, dia pasti tahu gitu. Dia pasti jaga jarak secara nggak langsung. Nggak mungkin ketemu peluk-pelukan lah, anjing, nggak mungkin. Dan itu pun sebanyak-banyaknya orang di tempat nongkrong kayak warung itu, nggak mungkin mereka di dalam semua. Iya. Pasti ada nongkrong di luar. Iya. Nggak mau, pasti ujungnya pasti jaga jarak. Apalagi kan sekarang tempat-tempat nongkrong dikasih tanda silang. Jadi buat apa itu tuh dibikin tanda silang, dibikin minimal 30% dari ininya apa segala macem, tapi tetap aja nggak boleh buka. Jadi aduh, gue bilang gimana gue kacau sih. Udah segitu aja kali ya. Udah Gitu aja. Jadi buat kalian sehat-sehat ya di luar. Iya. Ya, sehat-sehat. Ya kayak kita juga. Kita harus sehat-sehat. Minimal lu minum susu bir brand Mahal. 1 kotak. Mahal. Mindset. Biasanya mindset. Ya kan? Iya. Yaudah. Mindset. Gak bisa makan. Lu habis. Jangan makan minum susu bir brand. Jadi gua tutup aja lah. Sekian dari gua Saroha. Gua Fahri. Thank you ya.